Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, Mari akan bacakan kembali suasana asmara cinta segitiga, Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Capricorn. Ini untuk melihat bagaimana situasi sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Capricorn bersama dengan selingkuhannya ya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan melalui Mari di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Situasi antara Capricorn dengan selingkuhannya adalah oke, di situ ya. Iya. Jadi di sini tuh cukup terbuka ya, pasangan selingkuhannya Capricorn ini menerima kehadiran Capricorn dalam hidupnya dia gitu. Jadi yang kayak seseorang ini tuh kok kayaknya semangatnya dia ya untuk membangun relationship dengan Capricorn ini tuh besar di sana. Jadi yang kayak seseorang ini tuh seperti lagi apa aja dah konsekuensinya tak jabani. Nah, gitu modelnya dia gitu ya. Jadi dia itu tuh yang kayak mau dibilang orang ini hubungannya salah, mau dibilang ini tuh keliru, mau dibilang ini hubungannya kayak yang jinah kah, berdosa kah, dilaknat di api neraka lah sebagainya. Tapi dia bilang di sini tuh enggak gitu ya. Aku nggak peduli sebodoh setan dengan hal-hal itu. Yang penting akunya mau dengan Capricorn ini. Nah di situ ya. Kalau misalnya dia pun sebenarnya sudah punya pasangan, tapi dia yang kayak bilang aku bisa kok, aku bisa membagi waktunya aku, membagi energinya aku antara pasangan sahku dengan Capricorn ini, misalnya seperti itu. Tapi kalau dia, katakanlah dia masih lajang, ya dia belum punya suami, dia belum punya istri, dia belum punya pacar, hanya ada satu-satunya asmara yang dia bangun yaitu bersama dengan Capricorn. Di sini tuh dia bisa yang kayak bilang, ya udah nggak apa-apa, Capricornnya punya istri kah, Capricornnya punya suami kah, Capricornnya mau punya 100 cewek misalnya begitu ya, ya juga nggak masalah gitu dia. Ya, yang penting akunya itu tuh dengan Capricorn ini gitu. Jadi kayak yang dia merasa bahwa kondisi relationship yang dia jalani dengan Capricorn, dia punya energinya gitu ya. Dia tahu bagaimana caranya, dia kayak ngerasa dia pede gitu ya. Dia merasa dia aku sanggup kok gitu loh ya. Jadi di sini tuh pun dia mungkin yang kayak ngerasa bahwa uh, ya gimana ya, namanya dia orang ketiga gitu ya. Jadi siapapun orang yang pertama hadir dalam hidupnya Capricorn ya tetaplah harus hadir, ya dibiarkan sajalah hadir, nggak usah digeser-geser, nggak usah disingkirkan gitu ya. Tapi yang penting juga dia punya uh, posisi gitu ya, dia punya posisi yang jelas dalam hidupnya Capricorn. Kalau dia cewek ya, si selingkuhannya Capricorn ini cewek dan Capricorn ini tuh cowok, memang dia kayak butuh status di situ ya. Dia butuh status yang dimana mungkin statusnya itu tuh aku harus disirihin gitu loh. Aku harus dikasih label kejelasan siapa aku gitu ya. Setidaknya ya di depan hukum agama misalnya seperti itu ya. Di sana, atau ya mungkin juga udah kepikiran tentang udah bisa ya dilegalkan nikah sirih ya oleh negara ya. Kayaknya udah ada, nggak ngerti lah begitu ya, tapi kayaknya bisa gitu. Jadi kalau dia cewek tentu dia ingin punya posisi yang sama kuat gitu dengan istrinya Capricorn yang di sana gitu ya, istri yang pertama gitu. Dia berkenan menjadi istri kedua, tapi harus diistriin gitu, bukan hanya sebatas kekasih gitu ya, nggak mau gitu loh sebenarnya gitu ya. Di situ. Jadi yang mungkin karena dia biar bisa total gitu ya. Kalau ini membangun hubungan yang tidak jelas, bukan itu pula style hidupnya dia. Dia mau itu tuh satu menjalani hidup itu tuh dengan kepastian. Biar dia juga bisa pasti-pasti mau melakuin ini, mau melakuin itu, jangan tanggung-tanggung. Ini soalnya karakter orang ini tuh yang nggak mau yang di abu-abu, A A B B gitu loh. Jadi yang kayak
aku nih siapa, kamu nih siapa, gitu ya. Dia harus punya ketentuan yang pasti gitu. Makanya di sana tuh dia cenderungnya akan menuntut ini ya, akan menuntut aku harus dinikahi, ndak bisa ndak gitu. Ya aku nggak akan ganggu urusannya kamu sama pasanganmu yang di sana, tapi kamu juga harus menguatkan tanggung jawabnya kamu, posisinya aku dalam hidupmu gitulah. Nah di sana dia ya. Dan kalau saya lihat ya walaupun dia misalnya juga punya suami, dia punya istri, tapi dia ngerti, tapi dia tahu gitu ya. Ini orang kayak berusaha akan adil, setidaknya untuk saat sekarang, tapi nggak tahu kalau ke depannya ya. Kalau energi untuk saat sekarang, kayak dia, aku bisa menjalani begini, menjalani begitu ya, aku tuh bisa, gitu. Ya, dan orang ini tuh fokus, mari lihat cukup fokus pada relationship-nya dia sama Capricorn. Gitu ya. Kalau ada ini yang menghalang-halangi dia dengan Capricorn, dia nggak cepet mundur ini. Gitu ya. Dia akan melawan itu kalau ada yang menghalang-halangi ya, kalau ada yang melarang-larang gitu ya, kalau ada yang membatas-batasi, dia akan melawan. Gitu. Dan saya lihat orang ini tuh cukup aktif ya dalam relationship sama Capricorn, cukup aktif di sana. Jadi ini tuh bisa kalau mari lihat ada kontribusinya dia dalam hidupnya Capricorn. Misalnya ya kalau dia cowok, dia mau ngasih duit sama Capricorn. Kalaupun dia cewek ya, kalau dia punya uang, dia nggak segan-segan itu ya, dia nggak perhitungan, ya dia kasih gitu. Nah Capricorn misalnya butuh apa gitu ya, kalau dia memang sanggup memberi, iya dia beri gitu. Jadi itu mari bilang ini orang fokus, ini selingkuhan yang total gitu ya, ini selingkuhan yang kayak nggak separuh hati. Nampaknya di sini pun dia dalam posisi aku lagi nggak mau main-main ini, aku memang serius di sini gitulah ya. Jadi ini tuh bukan hanya sebatas perselingkuhan saja di matanya dia, perselingkuhan yang remeh-temeh ya, bukan gitu ya. Tapi oke lah katakanlah ini perselingkuhan, tapi ini perselingkuhan yang memang ada nilainya, yang akan diberikan nilai gitulah ya, yang layak untuk dipositifin misalnya ya, positif dalam artian apalah nggak tahu gitu ya, tapi yang harus ada booster energi yang positif ya dalam relationship ini gitulah. Jadi yang mungkin kedatangannya dia dalam hidupnya Capricorn bisa membantu Capricorn gitu ya. Karena orang ini ya katakanlah kalau misalnya Capricorn hidupnya morat-marit enggak karu-karuan, katakan misalnya begitu ya. Dia ya udah sini, kamu dengan kemorat-maritannya kamu, aku bantu kamu keluar dari kemorat-maritan itu. Nah, bahkan dia bisa begitu. Jadi yang ada gaya-gaya superhero-nya atau ada gaya-gaya Wonder Woman-nya gitu ya, si selingkuhannya Capricorn ini ke Capricorn gitu loh. Jadi yang nggak melihat Capricorn hanya teman happy-happy bersenang-senang, hanya urusan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dia gitu ya, bukan, tidak pula dia melihat kalau Capricorn ini tuh sebatas seseorang yang bisa dimanfaatkan, seseorang yang akan dia garap untuk ngambil apa yang mau dia ambil gitu ya. Katakanlah kalaupun dia mau mengambil sesuatu dari Capricorn, misalnya begini, aku butuh nih orang yang menafkahi aku biar aku nggak capek kerja misal ya. Tapi di sini tuh bisa selingkuhannya Capricorn, iya dia kasih aku uang, aku kasih dia sesuatu yang berharga. Misalnya aku akan setia dengan dia ya, aku akan ya berperan juga sebagai istrinya misalnya seperti itu ya. Adalah take and give yang sama di sana ya, maunya si selingkuhannya Capricorn ini. Oke, baik, kita lihat sendiri, kita lihat energi Capricornnya sendiri ke dia seperti apa. Oh, kalau Capricornnya mah saya lihat itu tuh ya ini tuh hanya main-mainnya, hanya main-main saja gitu ya. Jadi kayak Capricorn itu tuh nggak mau terikat betul dengan si selingkuhan ini tuh nggak mau gitu ya. Tapi kalau menjalani sampai beberapa waktu ke depan ya dia ingin juga lah gitu. Karena ya memang dalam hubungan ini
dia merasa dia juga tidak dirugikan, bahkan dia bisa mendapatkan benefit-benefit tertentu. Benefitnya apa? Ya hanya sebatas kayak misalnya ada teman ketawa-ketawa, misalnya kita ada teman yang mau dia ajak jalan, misalnya begitu ya. Nggak usah yang benefit, oh ada dia dapat uang 1 miliar, dapat rumah, dapat mobil dan sebagainya. Nggak usah dulu dipikirkan ke sana ya. Tapi yang jelasnya ada arti dari kehadiran si selingkuhan ini untuk Capricorn gitu. Tapi tadi kalau Capricorn terikat betul dengan si dia, ya Capricorn tuh enggak mau gitu ya. Tapi memang Capricorn kalau mari lihat cukup ada ya, cukup ada juga di sini tuh upaya Capricorn untuk bisa terkoneksi sama dia. Misalnya gini, harus menyelinap gitu ya untuk bisa chattingan, untuk bisa teleponan, untuk bisa ketemuan. Nah, kayak gitu ya. Harus bisa. Jadi kayak ada juga ya pengorbanan effort pengorbanan yang dilakukan Capricorn untuk hubungannya dia sama si selingkuhannya ini. Jadi seperti yang memang ada perjuangan ya, kalau mari tangkap. Ada perjuangan, mau ini hubungannya pernah diketahui ya, misalnya dulu diketahui gitu. Tapi walaupun udah diketahui oleh yang melarang ya, walaupun hubungan ini pernah diketahui oleh yang melarang, tapi lanjut lagi nih. Jadi kok kayaknya agak-agak, terutama saat sekarang ya, untuk memisahkan Capricorn dengan si selingkuhannya ini tuh agak berat ya kalau orang lain yang lakukan. Misalnya katakanlah istrinya Capricorn atau suaminya Capricorn berusaha untuk memisahkan Capricorn dengan si selingkuhannya ini. Gagal itu. Karena ini tuh kemauan diri. Ya. Ini kemauan diri. Mau diancam pun ini pakai pistol, katakan gitu ya. Pedang samurai sudah nempel di tenggorokan. Kamu harus tinggalin itu si selingkuhanmu. Ya mungkin untuk jaga amannya, ya aku tinggalin. Tapi tidak ditinggalin. Gitu modelnya. Tidak ditinggalin. Soalnya ini tuh kayak gampang kalau mari lihat ya. Ada ceritanya gampang atau seperti memang ada energi besar yang mau ngejalani relationship ini. Ada kemampuan di sana. Ada kemauan yang besar. Makanya ini putus nyambung bukan perkara ya, bukan masalah ya, mungkin ya mereka ngerti ya memang tantangannya putus nyambung. Tapi jangan-jangan yang paling sulitnya dalam relationship ini hanya mengalami situasi putus nyambung itu aja. Kalau pas lagi nyambung nampaknya bisa kayak terasa itu tuh benar gitu lah. Terasa hubungan ini tuh benar untuk dijalani. Gitu ya. Kalau untuk yang lain-lain, misalnya hubungan ini bikin mumet, bikin sakit kepala, bikin terkuras banyak energi, uang kah, waktu kah, dan sebagainya, kayaknya enggak juga gitu. Karena kok kayaknya tahu ya menempatkan diri harus berlaku seperti apa satu sama lain gitu ya. Tahu. Jadi ya kalau ketemu itu tuh banyak mesra-mesranya. Gitu ya, terutama belakangan ini, banyak mesra-mesranya. Ingin kasih yang baik-baik aja, ingin kasih yang bagus-bagus aja. Gitu ya, nggak pelit-pelit di sini. Kalau bisa ya dikasih. Kalau nggak bisa ya diusahakan, tapi tetap tidak bisa ya apa boleh buat. Gitu prinsip mereka ngejalani ini. Jadi seperti yang kayak nggak ada beban, gitu ya. Jadi andaikan gini misalnya, tidak pun lagi berkomunikasi, tapi saling menunggu, dan kemudian saling akan mengusahakan biar komunikasi terjalin lagi, gitu ya. Yang berinisiatif menghubungi tidak akan ditolak sama yang dihubungi. Nah begitu model mereka berdua. Jadi
ada effort gitu loh. Namanya adalah hubungan yang ada usahanya ya. Ya kan nyambung di situ ya. Berkelanjutan. Kan begitu. Dan apalagi ya posisi orang ketiga itu kan berat sebenarnya. Tapi kebetulan energi selingkuhannya Capricorn ini besar, banyak. Jadi sanggup dia. Jadi akhirnya dia kayak gak ya udah berat ya berat. Ya tapi aku masih kuat gitu. Model selingkuhannya Capricorn ini. Ya aku masih kuat kok sampai sekarang. Gitu lah. Dan dia tuh kayak gak takut ya ngadepin tantangan dalam hubungan ini. Sini tantangan, tak hadapi. Gitu dia. Ya. Jadi yang konsisten, kokoh ya model energi selingkuhannya Capricorn ngejalani ini. Kalau Capricorn yang sedikit mau agak melenceng-melenceng gitu ya, tapi ya tadi sejauh atau selama apapun dia pergi, tapi dia akan balik lagi. Gitu-gitu aja nih model relationship-nya. Jadi ya memang putus nyambung, timbul tenggelam, hadir menghilang, ya jangan-jangan memang itu yang akan mewarnai hubungan Capricorn dengan si selingkuhan. Tapi saat sekarang sedang masa-masa terhubung ya, sedang masa baik-baiknya, sedang masa enak-enaknya, sedang masa ringan-ringannya, santai-santainya. Jadi kok kayak seperti nggak ngelihat ada problem ya dalam hubungan mereka ini. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, ada Leo di sana, masuk energi dari Aquarius, Pisces hadir, energi dari Aries, ada energi dari Taurus, Cancer hadir di situ, energi Capricorn juga hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.